Kalau sejauh ini bagaimana nih evaluasi holding yang lainnya yang sudah ada tadi? Tadi PTPN Bapak sudah mention ya, seperti IFG, Mind ID, Kesehatan. Ya, hasilnya memuaskan. Ya, di penggabungan rumah sakit itu 73 rumah sakit sekarang yang tadinya rugi 28 miliar sekarang untungnya 200 miliar lebih. Saya tidak ingat detailnya, yang pasti 200 miliar lebih. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa tadi yang selama ini rumah sakit dipegang Pertamina, ya, Pelindo, PTPN yang bukan ahlinya. Nah, kita sekarang jadikan rumah sakit kita menjadi yang mengelola yang ahlinya. Dan terlihat sekarang dampaknya baik. Tidak puas di situ, kita akan tingkatkan bahwa rumah sakit kita harus juga skala internasional. Apalagi kalau kita lihat data-data medical, ya, itu banyak sekali orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat, hampir 600.000. Nah, ini kan market yang luar biasa besar. Nah, ini yang kita harus tadi pastikan, ya, kenapa kita sekarang coba mendorong kawasan ekonomi khusus kesehatan di Bali, ya, dengan Pertamina bekerja sama dengan Mayo Clinic yang merupakan juga rumah sakit nomor 1 kanker di dunia, dan kita lakukan itu. Nah, ini sekalian kita juga menjadi penjagaan supaya tadi tidak ada uang kita terus keluar. Nah, itu baru yang rumah sakit. Nah, untuk Mind ID sendiri saya rasa hasilnya bagus. Ya, saya tidak ingat berapa dividennya, tapi kalau tidak salah 2 triliun lebih sekarang. Nah, ini kan bagus. Kenapa? Ini yang kembali, dividen is one thing. Tapi yang kita harus pastikan bagaimana industri pertambangan kita juga bisa migrate. Apalagi kita tahu sekarang di dunia ini sangat green friendly. Ya. Tambang tidak friendly dengan yang namanya lingkungan. Nah, karena itu selain tadi kita perbaikan sistem pengelolaan tambang supaya kompetitif dan hilirisasinya, tapi bekas tambangnya pun harus dipastikan dihijaukan kembali. Nah, ini masing-masing daripada holding ada KPI-nya masing-masing. Jadi tidak sekedar bisnis tapi juga ada impact sosialnya. Saya rasa sama untuk yang namanya holding asuransi. Ya, kita sekarang mulai merapikan asuransi kita. Jamkrindo, Jasara Harja, Jasindo yang tadinya saling kanibal, makan makanan. Efeknya apa? Salah satunya reinsurance kita di luar negeri mahal. Kan biasa kalau bisnis asuransi kan bisa di reinsurance, itu mahal. Nah, karena ini sekarang kita tata kembali bahwa Jasindo, Jamkrindo, Jasara Harja harus kembali fokus ke bisnisnya. Apalagi sekarang sudah diholdingkan di IFG. Ngapain mereka saling kanibal? Dan tentu tugas yang paling utama di IFG ini kan memang kita dapat tugas yang sangat berat. Karena itu restrukturisasi daripada Jiwasraya yang memang kan milik pemerintah. Dan tidak mungkin pemerintah tidak juga ya membantu tadi mismanagement yang terjadi di Jiwasraya. Karena itu kan bersama Kejaksaan Agung, kami, Kementerian BUMN dan dukung juga Kementerian Keuangan memastikan tadi oknum-oknum yang tadi mengkorupsi Jiwasraya ya harus dituntut setinggi-tingginya. Tetapi yang memang tadi bermasalah dengan tadi ya yang namanya Ponzi scheme apa, kita coba tata ulang. Ya, dengan kompensasi-kompensasi yang memang sesuai dengan program restrukturisasi. Jadi ini salah satu tugas berat yang kita lakukan. Jadi tidak semata-mata hanya profit oriented, tapi kita juga membenahi struktur atau SOP atau operasional yang selama ini korup. Kita lakukan itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.